kameraku ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di Apa Kabar Makassar untuk hari ini. Baik, hari ini kita akan menghadirkan satu tokoh muda, tokoh muda yang ada di Sulawesi Selatan, yang baru saja beberapa waktu lalu dilantik sebagai ketua untuk DPD Gerakan Mahasiswa Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, GAMKI Sulawesi Selatan. Jadi di kesempatan hari ini dan kita sudah menghadirkan tokoh muda ini dan akan berbicara di Sulawesi Selatan. Di samping saya sudah ada Bapak Albert Palangda. Ya. Halo, Bang. Apa Halo, kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Makassar sudah mengundang kita GAMKI untuk hadir di sini. Sip, baik. Hari ini saya bersama, saya panggil Bung aja deh, nggak usah Bapak ya. Bung Albert. Oke, GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Jadi untuk hari ini di samping saya sudah ada ketuanya dan kita akan bertanya-tanya tentang GAMKI dan apa-apa saja kegiatan-kegiatan GAMKI hari ini setelah dilantik, sepak terjangnya atau mungkin apa-apa yang akan dibuat dalam program ke depan ini. Oke, silakan Bung Albert. Pertama-tama dari segi namanya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini adalah organisasi yang membawahi pemuda-pemuda Kristen. Nah, ke depan seperti OKP yang lain kita akan banyak bersinggungan dengan masyarakat. Tentunya harus membuat kegiatan yang positif. Sebelum pelantikan kita sudah ada beberapa kegiatan. Yang pertama pada saat ada bencana di Luwu, kita berpartisipasi ke sana. Kemudian sama dengan kepengurusan sebelumnya, kita akan banyak aktif membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Bahkan pada saat hari-hari besar agama-agama yang lain, kami pun ikut berpartisipasi, misalnya berbagi takjil pada saat saudara-saudara kita umat Islam menjalankan puasa, kemudian berbagi ke panti asuhan. Kami tidak pernah memandang dari sisi agamanya, tapi kami lihat dari sisi kemanusiaannya. Oke, ini luar biasa sekali. Belum dilantik sudah punya kegiatan yang cukup luar biasa kalau kita bilang ya. Jadi mulai dari aksi sosial mungkin ya dengan aksi-aksi keagamaan lainnya. Dan ini merupakan kegiatan-kegiatan sebelum dilakukan pelantikan. Dan boleh tahu ini GAMKI sendiri sudah mulai terbentuk kepengurusannya nanti ya. Iya, jadi saya dengar-dengar mungkin ada rencana untuk pelantikan atau apa. Sebelum itu mungkin ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan teman-teman GAMKI. Boleh ceritakan kira-kira apa nanti yang akan dilakukan ini? Oke, jadi kita sedianya akan mengadakan pengutusan dan pelantikan itu tanggal 23 Oktober. Tapi rangkaian menuju ke sana tanggal 16 itu kita bersama dengan Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan, kemudian pemuda-pemuda gereja dan beberapa OKP akan melaksanakan kegiatan donor darah. Target kita kurang lebih 100 kantong darah yang akan kita sumbangkan 100 kantong untuk Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan. Sip. Jadi kegiatan sosial masih tetap berjalan, ada aksi donor darah tanggal 16 Oktober. 16 Oktober mendatang. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah juga ataupun di mana berada, tanggal 16 nanti akan ada donor darah yang diadakan di sekretariat kita, Student Center GMKI, di Jalan Gunung Bawah Karaeng, tepatnya samping SMA 1 Makassar. Oh, samping SMA 1. Oke. Baik, saya ingin bertanya juga ini, dan juga banyak yang bertanya dari teman-teman ini. Ini banyak yang mengatakan GAMKI dengan GMK ini apakah sama atau mungkin ada histori yang memiliki kesamaan. Jadi kalau dari kepanjangan, GMKI adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kemudian GAMKI Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Kalau GMKI ini benar-benar anggotanya adalah yang masih berstatus mahasiswa. Kemudian untuk GAMKI sendiri
selain teman-teman dari GMKI yang sudah selesai kuliah, kita juga melibatkan semua pemuda-pemuda dari berbagai denominasi gereja yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Kemudian dari segi kegiatan pasti agak sedikit berbeda. Kalau GMKI lebih terfokus ke kegiatan pengkaderan mahasiswa, kalau GAMKI sudah mencakup semuanya, bahkan GAMKI ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi salah satu jalur distribusi kader-kader yang mau berkiprah di politik misalnya, berkarir di pemerintahan misalnya, karena di kepengurusan kita dari berbagai latar belakang. Ada anggota DPR juga, kemudian ada ASN juga, ada lurah, ada karyawan swasta, bahkan ada juga kader-kader politik yang mungkin saja nanti 2024 akan ikut meramaikan konstelasi politik. Jadi banyak gambaran nih, kalau GMKI mungkin ya mahasiswa ya untuk kadernya. Kalau GAMKI mungkin lebih ke tanda kutip ya, rata-rata orang tua. Bukan begitu? Ya, kurang lebih yang sudah selesai mahasiswa, sudah bisa beraktivitas mandiri lah, kurang lebih kayak begitu. Oke, baik Bung Albert, kita ingin tahu juga ini dari mungkin beberapa informasi bahwa dari kegiatan-kegiatan GAMKI Sulawesi Selatan ini yang mungkin dipertanyakan mungkin yang lebih prioritas sebenarnya. Ini yang ditanyakan karena lebih banyak ke aksi sosial, tetapi pasti ada yang lebih prioritas dari kegiatan itu. Apakah dari segi pelayanannya atau apa seperti itu? Apa yang dilakukan GAMKI Sulsel untuk prioritas? Ya, kalau prioritas memang ini kan organisasi pelayanan. Tapi tidak terlepas dari itu, kita berharap semua yang terlibat di kepengurusan GAMKI ini bisa juga bahkan kalau bisa berkontribusi untuk mereka sendiri. Jadi untuk kepengurusan 2022-2025 ini kita ada 18 bidang. Bidang ini kita harapkan mengakomodir semua kegiatan-kegiatan masyarakat. Bahkan kita ada bidang infrastruktur yang notabene di dalamnya itu adalah kontraktor-kontraktor muda dari GAMKI. Ada juga bidang hukum. Kita berharap teman-teman di bidang hukum ini bisa memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Selain itu, kita ada bidang kesehatan, itu diisi oleh dokter-dokter muda, perawat-perawat yang memang berjiwa sosial. Jadi ke depan kita pun akan mengadakan pengobatan gratis misalnya, akan mendampingi pasien-pasien yang kurang beruntung misalnya, itu akan kita kerjakan. Jadi 18 bidang ini yang ada di kepengurusan ke depan, kita berharap sudah mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan itu tadi teman-teman di kepengurusan GAMKI bisa menghasilkan sesuatu dari sini. Bahkan di kepengurusan sebelumnya sempat mau bikin salah satu agensi properti, mungkin itu kita akan lanjutkan. Jadi teman-teman yang mau berkiprah di usaha properti, minimal jadi agen menjual produk-produk properti kan bisa menghasilkan dari situ. Betul. Oke. Jadi ada banyak sekali mungkin ya di GAMKI ya. Ada berapa bidang kalau saya boleh tahu mungkin di bidang itu ada beberapa bidang yang saya lihat juga ada termasuk terkait dengan politik mungkin di ada bidangnya. Tadi ada hukum juga, ada pendampingan hukum gitu. Dan bahkan sampai di multimedia mungkin jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan di GAMKI. Oke, di kepengurusan 2022-2025 mungkin ada yang menjadi harapan atau mungkin cita-cita GAMKI Sulsel ke depan ini di kepengurusannya Bang Albert dengan teman-teman pengurus lain. Mungkin ada harapan yang belum. Harapan karena kebetulan kami juga kemarin masuk di kepengurusan sebelumnya, agenda-agenda kita tentunya berharap yang diprogramkan di kepengurusan sebelumnya berjalan. Salah satunya adalah menjadi rumah besar seluruh pemuda Kristen yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Makassar. Kemudian yang berikut adalah keberadaan kita benar-benar dirasakan bukan hanya sebatas nama, tapi bisa merasakan pada saat masyarakat lagi susah, kemudian pada saat ada yang butuh kerja, kita juga bisa fasilitasi, karena kita juga ada bidang tenaga kerja. Bahkan kalau misalnya ada yang butuh dipublikasi di media, kita juga kebetulan salah satu bidang kita media komunikasi dan publikasi, ketua bidangnya dalam hal ini sebagai wakil ketua DPD GAMKI Sulsel adalah Pak Fritz sendiri.
Di sini juga ternyata ada orangnya. Ada orangnya di sini. Oke, jadi itu yang menjadi semangat dari teman-teman Ya. Gamki Sulsel juga ya. Jadi saya pikir memang ini menjadi sebuah perubahan mungkin meski sebelum dilantik dan setelah dilantik pada 23 Oktober. 23 Oktober mendatang, dan tentunya mungkin harapannya sudah disampaikan tadi oleh Ketua Gamki. Nah, banyak yang belum tahu nih Ketua Gamki, sosok seorang Ketua Gamki, aktivitasnya sebelum mungkin di Gamki Oke sebagai ketua. Saya lihat juga banyak kesibukan luar biasa dan banyak mungkin warna-warna kehidupan yang sudah saya dapatkan. Tapi teman-teman belum tahu ini sebenarnya seorang Bung Albert ini profesinya apa dan latar belakangnya apa, sekolah dan lahir dan besar di mana. Mungkin silakan, Bu. Ya, kalau latar belakang dari segi pendidikan, saya itu dari sampai SMA di Toraja, kemudian ke Makassar, kuliah di Politeknik, dan lanjut S1-nya di UKI Polus Makassar, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Setelah selesai kuliah, banyak pindah-pindah tempat kerja. Bahkan pernah di Manado 3 tahun sebagai salah satu kepala cabang di salah satu lembaga keuangan non bank. Kemudian setelahnya juga berlanjut masih di pembiayaan. Pada saat ini, untuk saat ini dipercayakan menjadi salah satu manajer untuk wilayah Sulam Papua. Nah, yang terpenting dari saya adalah bagaimana hidup memberi sesuatu yang bermakna untuk sesama. Jadi selain di dunia pekerjaan, porsi saya banyak di kegiatan sosial. Jadi sebelum di Gamki, saya terlibat sebagai aktivis penggiat kegiatan sosial berbagai tiap hari Jumat kita lakukan rutin. Oh, ada. Ada. Dalam hal ini dulu menjadi relawan salah satu pemimpin di Sulsel juga. Itu kurang lebih 5 tahun dan memang sudah komitmen hidup saya untuk melayani sebisa mungkin bermanfaat, dan satu kesyukuran istri dan anak-anak sangat support. Yang penting untuk kebaikan sesama, dan mudah-mudahan ini bisa menular di Gamki. Kita bisa memberi bukan dari kelebihan tapi dari keberadaan kita pada saat ini. Kan kadang-kadang orang itu nanti memberi pada saat sudah punya banyak harta. Justru yang terbaik ini adalah pada saat dalam kondisi apapun bisa memberi untuk sesama yang benar-benar membutuhkan. Oke, baik. Itu yang disampaikan oleh Bung Albert. Oke, di satu pertanyaan mungkin ini ya, mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan, mungkin dianggap Bang Albert ini agak menyentuh sedikit ini terkait menatap 2024 gitu. Di 2024 tahunnya politik betul. gitu. Ini sudah masih 2020 sudah terasa. Dan kita tahu sekarang pemuda-pemuda sekarang ini menjadi bahan untuk dijadikan untuk mungkin sasaran untuk masuk ke ranah politik. Dan kita tahu juga mungkin beberapa teman-teman kader di Gamki juga sudah terlibat dalam politik, dalam artian menjadi anggota dewan atau mungkin jadi salah satu pengurus parpol. Nah, di 2024 ini untuk secara pribadi mungkin Bung Albert ini melihat peta politik 2024, peran pemuda seharusnya bagaimana dan bijaknya seperti apa, apalagi terkhusus buat teman-teman Gamki Sulsel ini. Silakan. Ya memang 2024 ini tahun yang seksi ya, karena ada pemilihan kepala daerah juga legislatif. Sebagai seorang kader Gamki, ya tentunya berharap banyak teman-teman dari anggota Gamki yang bisa berkiprah di dunia politik, bahkan kalau bisa terjun langsung di dalamnya, apakah sebagai calon legislatif ataupun sebagai calon yudikatif. Nah, yang terpenting adalah warna boleh beda-beda, itu bukan masalah, karena kan namanya demokrasi kita tidak bisa memastikan satu warna. Yang pasti warna di Gamki itu tetap sama-sama pelayanan. Tapi pada saat di luar silakan yang mau berkompetisi dengan sehat, dan sebagai pemuda Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sudah harus terjun langsung
Apakah langsung sebagai pesertanya atau sebagai pemantaunya, yang penting memastikan bahwa pesta demokrasi ini benar-benar berjalan bagus tentunya untuk nusa dan bangsa, karena salah satu tanggung jawab kita sebagai pemuda adalah memastikan pemerintahan bisa berjalan bagus karena kontribusi kita. Seperti moto dari GAMKI sendiri, cinta Tuhan, cinta nusa dan bangsa. Itu harus diwujudkan. Oke, baik. Itu tadi yang disampaikan oleh Bung Albert, yang ingin saya garis bawahi bahwa GAMKI di situasi politik adalah warnanya adalah pelayanan. Ini yang menarik. Dan di beberapa tahun-tahun sebelumnya itu memang pada saat GAMKI, anggota pengurusannya itu dilantik di gereja. Di gereja. Gitu. Itu menjadi, mungkin diberi gambaran sedikit mengapa mesti gereja gitu, apa yang mungkin bisa disampaikan. Kenapa bisa di gereja? Gitu. Kita selalu diutus di gereja karena kita memang diibaratkan dan dianalogikan sebagai anak kandung dari gereja sendiri. Jadi kita GAMKI dan gereja itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kemudian rakyatnya di tempat lain, itu hanya soal memastikan bahwa suasananya bisa memungkinkan sampai malam hari. Nah, kemudian tadi masalah sedikit masalah politik lagi. Jadi di GAMKI Sulsel sendiri ini warnanya macam-macam. Tidak tertutup kemungkinan apakah ketuanya, sekretarisnya juga akan maju bertarung nanti. Yang pasti adalah tidak ada paksaan bahwa harus mengikuti salah satu warna. Kita bebas-bebas saja, dan pada saat kembali ke GAMKI semua kembali menjadi satu. Kira-kira seperti itu. Begitu. Termasuk Bung Albert mungkin ini ya. 2024 ya. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi semua bisa menjadi politisi, menjadi seorang dewan atau apa, dan itu tidak ada batasan. Tapi memang yang disampaikan tadi warnanya memang untuk pelayanan. Ya, untuk pelayanan. Oke. Baik, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di GAMKI untuk seluruh Indonesia dan mungkin terkhusus di Sulawesi Selatan. Silakan, Bang. Untuk seluruh rekan-rekan GAMKI dimanapun berada, tetap komitmen pada pelayanan, selalu mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan ora et labora, kemudian usahakan dimanapun berada bisa bernilai manfaat untuk sesama, bukan untuk memanfaatkan sesama, tapi bernilai manfaat untuk sesama. Cinta Tuhan, cinta nusa bangsa. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, apa kabar Makassar? Bung Albert tadi sebagai Ketua GAMKI Sulawesi Selatan telah memberikan penyampaiannya, gambarannya, dan juga sisi lain dari seorang Albert Palangda. Dan tentunya baik pemirsa di Kabar Makassar dan dimanapun Anda berada, sampai kita di penghujung acara untuk hari ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kabar Makassar. Saya Fritz Beki Wongkar undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa.